parade budaya hari ini. Matur semua karena tiang miraki wawu bahwa sekarang dengan 7 kecamatan akan parade di tempat panggung ini. Betul apa tidak? Karena hadir hari ini setiap sanggar dari 7 sanggar ini per kecamatan saya berikan motivasi 5 juta satu kecamatan untuk motivasi hari ini. Ini wujud daripada sayang saya kepada seniman-seniman yang ada di Kota Gianyar ini. Terima kasih dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Om Santi 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 Om. Mohon berkenan Wakil Gubernur Bali untuk tetap berada di tempat. Acara dilanjutkan dengan pembukaan pawai budaya dalam rangka HUT ke-254 Kota Gianyar tahun 2025 yang ditandai dengan pemukulan kulkul. Mohon berkenan untuk mendampingi Bupati Gianyar beserta Ibu, Wakil Bupati Gianyar, anggota DPRD Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gianyar, Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau yang mewakili, dan Danjen Sipur 18 YKR atau yang mewakili. Tahun 2025. Yang terhormat Wakil Gubernur Bali dan para pendamping, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dirgahayu ke-254 Kota Gianyar. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, para pecinta seni dan para penonton yang berbahagia. Pawai budaya pada hari ini akan menampilkan berbagai kreativitas dan kesenian dari masing-masing duta dari 7 kecamatan di bumi seni yang kita cintai bersama. Dan tentunya rasanya sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan penampilan dari masing-masing duta hari ini. Dan langsung saja sebagai persembahan pertama akan diawali oleh penampilan dari duta Kecamatan Tegalalang. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Tegalalang merupakan salah satu kecamatan yang terletak paling utara dari Kabupaten Gianyar, yang kental dengan budaya dan agrarisasi. Umumnya ditampilkan pada sebuah persembahan yang memadukan nilai estetika, etika, dan logika. Pada HUT Kota Gianyar yang ke-254 tahun ini, kami, Duta Kecamatan Tegalalang, berkumpul menjadi satu untuk menunjukkan bahwa sinergitas desa adat dan dinas terjalin dengan baik. Diwakili oleh 9 desa adat di wilayah Desa Sebatu, mempersembahkan kearifan lokal yang ada di Kecamatan Tegalalang melalui pawai budaya bertema Aji Pertiwi yang menjabarkan tentang Trihita Karani, landasan falsafah hidup, keharmonisan alam dan jiwa. Hadirin yang berbahagia, yang akan melintasi di depan panggung kehormatan barisan papan sebagai identitas duta Kecamatan Tegalalang yang dipersembahkan oleh Desa Adat Kalbu. Dikirimi antara lonceng sapi,
upacara mandi sejati, yaitu Metaka. Barisan selanjutnya, gamelan gongsul yang dipersembahkan oleh Desa Adat Tegal Suci menyuguhkan keharmonisan nada yang menggambarkan kehadiran hati ketika memuja Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, barisan yang melambangkan nilai estetika berupa hiasan bunga yang dipersembahkan oleh Desa Adat Ujung Sari sebagai sarana mendak dan nuntun ide Betari yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Gebogan bunga ini dikenal dan lafal disebut sebagai canang oyogan. Selanjutnya, barisan yang melambangkan keberlimpahan dipersembahkan oleh Desa Adat Jasa, yaitu Gebogan Buah. Gebogan Buah yang dikenal dengan nama benar merupakan wujud rasa syukur terhadap hasil panen sekaligus mempersembahkan untuk para dewa dalam upacara keagamaan. Di belakang gebogan terdapat barisan Dewanini yang dipersembahkan oleh Desa Adat Tumbakase. Dewanini adalah lambang ungkapan rasa syukur kehadapan ide Betara Serinini yang merupakan pemberi kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat agraris. Dewanini juga merupakan sarana uperenggu dalam upacara Musa Benini di Desa Adat Palepon dan Desa Adat Tumbakase yang berada di wilayah Desa Sebatu. Seluruh barisan sun-sunan diapit oleh baris bandrangan yang merupakan penampilan khas dalam perayaan upacara keagamaan yang dipersembahkan oleh masyarakat Desa Adat Jati. Selanjutnya, penampilan dari Desa Adat Apuh yang mencerminkan pelaksanaan yadnya di Desa Sebatu tidak terlepas dari unsur Sundara. Tari Bebali yang diiringi gamelan mempersembahkan rejang dedari sebagai simbol pemenak ide Betari, serta topeng dan barong yang menyiaratkan tentang simbol Rua Binele. Yang berbahagia, selanjutnya dari Desa Adat Sebatu mempersembahkan fragmentari Mamelang. Mamelang diceritakan di sebuah desa agraris yang subur. Masyarakat Sebatu bersiap mengenal Mamelang. Ritual
bakal tahunan sebagai ungkapan rasa syukur karena sebab dan doa untuk kesuburan padi. Dengan penuh ketekunan, para setiap penduduk dan Kampung Subak menyiapkan aturan, termasuk sesajen dan jajan lempeng yang akan diaturkan kepada Ratu Manikolo dan Ratu Sakenan sebagai wujud bakti kepada Idul Betari Sri Jajar Padi. Juru Pekaseh pemimpin Subak datang untuk memastikan segala perlengkapan telah siap. Tak lama, bunyi kulkul menggema di seluruh desa menandakan prosesi akan dimulai. Pembacaan Putru Mamelang menambah kesan magis prosesi tersebut. Suasana pun semakin semarak saat para pemuda berlomba merebut jajan lempeng dari asagan yang diarak. Diiringi pekikan semangat dan sorakan riuh. Di tengah persaingan sengit, seorang juru adur dengan cekatan mengayunkan lidi, mengecut mereka yang berebut sebagai simbol pengusiran hama di sawah. Dengan penuh kebersamaan dan rasa syukur, Mamelang meneguhkan harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam yang mencerminkan nilai luhur Trihita Karana yang terimplementasi dalam Jaga Hita Samasta. Penanggung jawab Perbekal Sebatu dan Bendesa Adat seluruh Desa Sebatu, Komite Organize, Panitia Pawai Budaya Desa Sebatu, Pekarya Fragmentari Imade Suambe, Imade Kartu Sandike, Sekegong Silo Yohanesari, dan Seke Truna-Truni Silo Mekar Sebatu. Hadirin yang berbahagia, kami persembahkan Fragmentari Mamelang, Duta Kecamatan Tegalalang. Oh, maui kena mas tu nama si dia. Nak sama ni ulun ripat tadi dah. Dia yang bertani. Sangyang Guru Riku, Awi suara, luput taning kilo-kilo, warna kayu kamanusan. Wang Windawan yang mencarakan sehari ini kanang sastra. Oh, cerita yang mangken, mari wanten kanang sewono kareng sebatu. Rikat kalau kagelar, walin itu Betari Sri. Kami Nursita, wanten di kanang wanu tentu. Saya waktu ngawet semang, sampun ngaturang ayah. Jaga pajang yang berjalan sana ke bawah semala. Dewa Ratu, dakating pernamia maka sami, yagang seranu ini kewantonane, unak mikuyaki sanganan lempeng. Kelancaran dari Sanjok Piranti yang diosa. Kecamatan Payangan merupakan kecamatan yang terletak di barat daya Kabupaten Gianyar. Daerah ini terkenal akan kekayaan budaya yang sangat kental, di mana seni tradisional seperti tari, musik, dan kerajinan tangan masih dilestarikan dengan baik. Selain itu, Payangan juga terkenal dengan hasil alam yang melimpah dan sumber air yang meluas, menjadikannya sebagai wilayah yang subur dan bernilai tinggi.
Keindahan alamnya yang dipenuhi dengan hamparan sawah, perbukitan, dan pepohonan hijau menjadikan Payangan sebagai destinasi wisata yang mempesona bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di Payangan, hubungan antara budaya dan alam terjalin begitu erat, yang tercermin dalam keberadaan pura-pura sebagai tempat suci untuk memohon kemakmuran dan kesejahteraan alam. Hal ini mencerminkan sikap masyarakat yang sangat menghormati dan menjaga kelestarian alam. Dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Gianyar yang ke-254, Kecamatan Payangan mempersembahkan pawai budaya dengan tema Ngerdi Parahyangan. Tema ini menjabarkan makna Trihita Karana yang melambangkan hubungan harmonis antara Tuhan, alam, dan manusia sebagai pedoman hidup masyarakat Payangan yang selalu menjaga keseimbangan alam. Hadirin undangan yang berbahagia, inilah Duta Kecamatan Payangan. Diawali dengan pembawa papan nama yang berisi identitas Kecamatan Payangan, serta diiringi jaket bagus dengan riasan menggunakan modifikasi Bali. Iringan beleganjur tabuh sekatian khas Payangan, di mana tabuh klasik sekatian memiliki karakter megah, hikmat dalam berbagai upacara adat. Dalam konteks pawai budaya, alunan tabuh sekatian menghadirkan nuansa keagungan, semangat, serta memperkuat identitas budaya Bali yang maju. Hari ini, para seniman muda Payangan pawai budaya dengan harmonisasi nada yang menggema, menciptakan suasana yang dan membanggakan warisan seni leluhur di Payangan. Selanjutnya ada barisan Muparga, melangkah dengan gagah, barisan yang membawa lambang keagungan dan kesakralan dalam setiap upacara suci. Terlihat umur-umur yang menjulang tinggi, melambangkan kebesaran dan penghormatan. Kober yang berkibar megah menjadi simbol keberanian dan perlindungan. Penerangan yang mereka usung menandakan arah dan tuntunan spiritual bagi masyarakat. Payung pagut dan kedung menaungi dengan penuh wibawa, melambangkan perlindungan dan anugerah suci dari Ida Sang Yang Widi Wasi. Selanjutnya, hadir dalam keagungan tradisi, kini melangkah barisan penyusun gebogan, lambang rasa syukur dan persembahan. Di atas kepala mereka terhias gebogan megah, tersusun dari bunga-bunga nan semerbak, serta buah-buahan hasil bumi yang melimpah. Setiap langkah mereka penuh dengan keharmonisan, menggambarkan ketulusan hati dalam mengaturkan bakti kepada Ida Sang Yang Widi Wasi. Dengan gemulai, wanita-wanita Bali berjalan membawa simbol kesejahteraan, kesuburan, dan berkah yang tercurah bagi alam semesta. Selanjutnya, kini hadir di hadapan kita dansil yang megah dan sakral sebagai simbol kebersamaan, keagungan, dan bakti suci dalam upacara. Dibangun dengan penuh ketulusan oleh Krama Desa, dansil menjulang tinggi sebagai lambang penghormatan kepada leluhur dan Ida Sang Yang Widi Wasi. Hiasan janur yang indah, anyaman bambu yang kokoh, serta susunan persembahan yang melimpah mencerminkan semangat gotong royong dan rasa syukur atas berkah yang diterima. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita tari Rejang Lingsir.
Tari Rejang Lingsir merupakan tarian yang dipersembahkan oleh Rama Istri Penglingsir Ulu Apat sebagai bentuk bakti dan penghormatan dalam upacara keagamaan. Dengan gerakan yang penuh kelembutan, tarian ini biasanya ditarikan pada malam hari dalam suasana khusyuk. Diiringi alunan gamelan yang lembut dan syahdu, membawa vibrasi spiritual bagi masyarakat yang hadir. Dilanjutkan baris tamiang atau baris lingsir yang dipersembahkan oleh para lanang penglingsir Ulu Apat yang melambangkan keberanian dan kesiapan para prajurit dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan desa. Tamiang yang berarti perisai menjadi simbol perlindungan bagi kesatria yang bertugas menjaga kesucian upacara. Dengan gerakan yang gagah dan penuh semangat, para penari mencerminkan jiwa kepahlawanan dan kesiapan dalam mengabdi. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita Ogoh-Ogoh, Duta Kecamatan Payangan yang menjadi juara 1 di tingkat Kecamatan Payangan. Menceritakan napak tilasnya Resi Markandeya dari Pura Payogan Agung dan Pura Gunung Lebak hingga sampainya beliau di Desa Melinggi Kulon. Kedatangan beliau membawa berkah bagi masyarakat, dibuktikan dengan mendirikan pura sebagai tempat memohon kemakmuran di Desa Melinggi Kulon. Dimeriahkan dengan iringan Abi Berdangga yang di dalamnya terdiri dari alat musik tradisional yang dikombinasi dengan alat musik modern.
Tidak disadari, kedatangan para duduk menyebabkan canda tawa itu seketika hilang. Digantikan rasa sakit dan ketakutan yang mendalam. Kedatangan para demit mengganggu pekerjaan para petani. Sehingga para petani terpental dan jatuh. Kedatangan Resiman Balea dari Pulau Padang dan Pulau Gunung Lemah seakan-akan membuka cahaya untuk menyelamatkan masyarakat dari kegelapan. Resiman Balea melakukan meditasi dan berhati mengobati para petani yang kesakitan. Sehingga para petani tersebut memutuskan menjadi pengikut Resiman Balea. Resiman Balea dengan kekuatan Adnyana, beliau mampu menundukkan para demit yang berada di tempat keramat tersebut. Sehingga para demit juga memutuskan menjadi abdi beliau. Resiman Balea kembali melanjutkan perjalanan dan melakukan yoga semedi. Seketika beliau melihat sinar pelangi dan ingin mencari tahu kebenaran pelangi tersebut. Resiman Balea mengutus para pengikutnya untuk mendirikan pegayuran sebagai tempat pekerjaan. Seketika itu pun keluar air dari bebaturan tersebut yang bernama
Baik hadirin undangan, para penonton yang berbahagia, berikan tepuk tangan untuk Duta Kecamatan Payangan. Ini Kecamatan Tampak Siring. Hadirin, Kecamatan Tampak Siring merupakan kecamatan yang terletak di wilayah utara Kabupaten Gianyar sebagai salah satu pusat peradaban budaya Kerajaan Bali kuno yang diwarisi dengan warisan berbagai cagar budaya yang berfalsafah spiritual. Hadirin, inilah iring-iringan kontingen PNAY Kecamatan Tampak Siring. Diawali dengan papan nama kecamatan yang diusung oleh seorang truni dengan berbusana payas agung yang didampingi oleh sepasang pemudi pembawa cane yang disusul oleh iringan barisan truna-truni yang mengenakan busana adat Bali. Dan Bapak Ibu hadirin telah melintas di hadapan kita semua. Bungan Jaje merupakan salah satu iringan dalam suatu kegiatan upacara keagamaan. Bungan Jaje ini diperankan oleh dua anak kecil, pria dan wanita, yang biasanya digotong sampai di pura sebagai bagian dari upacara yang sedang berlangsung, yang dalam hal ini diiringi oleh gamelan gong suling. Dan selanjutnya terlihat dari kejauhan hadirin ditampilkan barisan uperenggen yang terdiri dari umbul-umbul, kober, bandrangan, payung pagut, dan tedung agung yang merupakan panji-panji keagungan ide Sang Yang Widiwasa dalam berbagai manifestasinya. Uperenggen digunakan sebagai alat upekara yang mendukung upacara adat di Bali. Dan Bapak Ibu hadirin, di belakang barisan uperenggen telah bersiap-siap dengan barisan gebogan bunga dan juga gebogan buah yang diusung oleh para ibu-ibu. Gebogan adalah suatu bentuk persembahan berupa susunan dan rangkaian bunga, buah-buahan, dan jajanan yang dikreasi oleh umat Hindu di Bali.
Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merangkai dari iring-iringan gebogan bunga dan gebogan buah ini juga disusul dengan sarana upakara, yaitu sarana upakara gangsil yang merupakan sarana upakara di setiap feudalan di pura. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Kecamatan Tapak Siring juga menampilkan karya khas Bebali, Desa Pejeng Kajen, berupa tari rejang kopendetan dan tari baris bedil, yang dalam hal ini diiringi dengan gamelan Bali Ganjur. Tari rejang kopendetan adalah tarian yang berfungsi sebagai pengiring upacara pada saat feudalan di pura. Demikian halnya dengan tari baris bedil yang ditarikan pada saat berlangsungnya upacara Dewa Yatya di pura. Berbeda dengan tari baris pada umumnya, tari baris bedil ini menggunakan senjata bedil dengan gerakan sederhana, tegas, dan memakai upacara-upacara khas yang membuat tarian baris bedil ini memiliki ciri khas tersendiri. Sebuah ritus dari prosesi yang bernama Baris Bedil, peradaban wilayah Tapak Siring yang penuh dengan falsafah spiritual. Nilai-nilai estetika terjaga sampai saat ini. Inilah salah satu keunikan keberadaan lestarian seni ritual yang ada di seluruh Kecamatan Tapak Siring. Salah satunya bebarisan gede. Ada baris bedil, baris tombak, baris jojon, baris dadap, baris tamyang, baris pendet, dan banyak lagi. Itulah falsafah yang masih terjaga sampai saat ini. Kemudian rerejangan, pepedan, dan selainnya masih tetap terjaga, yang akan terus terjaga untuk selama-lamanya oleh masyarakat Tapak Siring.
hadirin penonton yang berbahagia, Kecamatan Tambak Siring akan menyuguhkan rangkaian tari dengan judul Asura Buta. Sebagai garapan tematik, Kecamatan Tambak Siring akan menampilkan Asura Buta yang menceritakan tentang kisah perjalanan Maya dan Awa akan adanya Tukan Petani. Dikisahkan seorang raja yang sangat kuat dan berkuasa di Bali yang bernama Maya Danawa. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan air dan api yang membuatnya menjadi sangat sombong dan berkuasa. Dengan kekuatannya, Maya Danawa menggunakan kekuatannya untuk mengiringi sungai-sungai dan danau-danau di Bali. Ia juga menggunakan kekuatannya untuk melawan dewa-dewa dan menghancurkan kuil-kuil yang ada di Bali. Karena kekuasaannya yang semena-mena, dewa-dewa memutuskan untuk menghukum Maya Danawa. Betara Indra, Dewa Perang, dan Dewi Mati dipilih untuk melawan Maya Danawa. Sebagai penanggung jawab, Camat Tambak Siring beserta Perbekel Pejek Kaca, Dewa Murah, Semarabawa, dan para seniman di Tambak Siring. Hadirin, inilah Asura Buta. Mau ikan namas tuan namas dia.